Belitung itu dari segi untuk kesiapan sebagai destinasi pariwisata yang unik dan unggul itu memang semuanya dimiliki. Oke. Orang bisa saja misalnya kita akan menjual alam kita ya, pantai. Bahkan bukan hanya pantai ini, tetapi juga seafoodnya. Dan seluruh makanan yang kita sajikan itu memang lokal. Jadi asli dari sana semua. Bahkan kalau bicara minum air kelapanya pun kelapanya kelapa dari Belitung. Oke. Makan ikannya dari Belitung. Kepitingnya dari Belitung. Cumi dari Belitung. Udang semuanya. Di Belitung itu komunitas fotografi surganya. Mau di darat, di laut, di gunung jadi. Kemana-mana tidak ada kemacetan. Semua di Belitung jalan tol. Cuman tolnya tidak berbayar. Gratis. Gitu ya, gratis. Dijamin tidak ada macet. Siapa yang nggak kenal dengan film Laskar Pelangi? Film dengan latar tempat yang ikonik ini ternyata berlokasi di Pantai Tanjung Tinggi yang terletak di Pulau Belitung. Selain terkenal dengan wisata pantainya, daerah yang kaya akan timah ini juga punya banyak destinasi wisata lain. Salah satunya Namsalu Open Pit, bekas galian tambang timah yang kini disulap jadi objek wisata. Yuspian, penjabat Bupati Belitung periode Desember 2023 sampai Agustus 2024, berusaha membangun daerahnya menjadi destinasi wisata berkualitas. Seperti apa ceritanya? Selamat datang Pak Yuspian di Nusa Raya. Apa kabar Pak? Kabar baik. Alhamdulillah. Belitung nih Pak. Wah, semua orang pasti kalau dengar Belitung itu teringatnya pasti Laskar Pelangi. Iya. Kalau yang lebih dulu lagi Timah. Betul. Nanti kita kulik-kulik soal Belitung. Tapi ngomong-ngomong, ini Pak Yuspian adalah menjabat sebagai PJ Bupati Pak ya, di Belitung. Dan perjalanannya juga cukup panjang ternyata, sahabat Kompas.com. Dan lahir di Belitung ya Pak ya? Ya, lahir di Tanjung Pandan. Oke, asli Belitung berarti. Ya, sebelumnya menjabat sebagai apa di? Ya, saya itu kalau karir sebagai ASN, sebagai PNS ya, dimulai di tahun 95 di Belitung. Pada waktu itu Belitung belum ada pemekaran. Kita masih bergabung di Sumatera Selatan. Jadi itu awal karirnya tahun 95, mengawali karir di usia 18 tahun lah, saya menjadi calon pegawai negeri sipil. 18 tahun? Iya. Mudah sekali, saya 18 tahun nggak kepikiran untuk daftar PNS sih Pak. Ya. Mungkin ada situasi tertentu saat itu memang industri timah sedang anjlok pada waktu itu. Begitu kita selesai pendidikan SLTA, memang pilihannya tidak terlalu banyak. Kita mencoba lah, begitu ikut seleksi, ternyata 3 bulan setelah tamat SMA itu tiba-tiba bisa lulus gitu kan, istilahnya satu kali tes ikut lulus. Ya udah, jadi kecemplung di dunia PNS sampai hari ini. Sudah 29 tahun. 29 tahun. Itu dorongannya datang dari emang kegelisahan. Waktu itu kan timah jaya terus sempat ada sedikit anjlok ya. Itu apa yang membuat Bapak tuh yakin kalau misalnya saya masuk sini aja lebih aman? Ya, lebih ke mungkin pada situasi saat itu ya. Sekali lagi kita tidak punya banyak pilihan. Kita selesai di masa remaja kita itu memang timah bukan sedang jayanya, tapi sedang kondisi jatuh-jatuhnya. Jadi kita merasakan lah Belitung di puncak kejayaan gitu, kemudian Belitung tiba-tiba memulai ekonominya dari titik nol langsung hancur, kemudian mulai perlahan-lahan bangkit lagi gitu ya. Kita merasakan lah dinamikanya. Dari Jaya Timah, di sana kan maju sekali tuh Pak, bisa dikatakan waktu itu, zaman itu. Iya. Dan kemudian berubah prioritasnya. Kan kita bisa membayangkan dulu sekitar 80% penduduk di Belitung itu bergantung kepada PT Timah perusahaan sebagai pekerja. Jadi mulai level yang tertinggi sampai yang paling bawahnya gitu, 80%-nya. Sisanya PNS dan seterusnya. Jadi seluruhnya itu oleh PT Timah. Mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, semuanya serba gratis gitu. Termasuk rumah sakit ada dan seterusnya. Nah, tiba-tiba di tahun 90-an itu mulai ada rasionalisasi. Kemudian PT Timah akhirnya tutup. Misalnya sebagai perusahaan dia tidak lagi berkantor pusat di Pulau Belitung, pindah ke Pulau Bangka. Nah, itu PHK besar-besaran waktu itu. Saya merasakan waktu itu tiba-tiba
kota kita Belitung tiba-tiba sepi gitu. Transaksi drastis berubah ya Pak? Iya, drastis sekali perubahannya. Nah, kita masih mengalami puncak-puncak kejayaan. Belitung sedang rame-ramenya, sedang masyarakatnya sangat sejahtera gitu karena punya daya beli luar biasa gitu ya. Ya seperti itu. Jadi lebih kepada situasi pada saat itu ya, pilihan-pilihan itu. Oke. Pasang surut lah ya. Iya. Dan di Belitung itu ada peninggalannya selain timah tuh Pak. Yang saya tahu adalah karena banyak pekerja timah. Pekerja timah kan hobi ngopi Pak ya? Oh iya. Iya kan ya? Wah, itu sejarah ngopi itu juga berkaitan dengan timah. Betul. Jadi sampai banyak warung kopi di sana dan punya ciri khas kopi sendiri di Belitung. Iya, jadi begini, dulu kan tradisi ngopi itu sebenarnya tradisi nelayan. Oke. Di awal itu. Kenapa nelayan? Karena pada waktu itu kalau cuaca sedang buruk, tidak bisa melaut, mereka ngumpul di warung kopi ngobrol. Nah, jemaahnya bertambah. Pada saat timah bubar, banyak karyawan yang nganggur di PHK, ikut nimbrung. Gitu. Nah, jadi tradisi itu keterusan. Jadi sampai sekarang orang-orang terutama di timur ya, kita bicara Belitung, sekarang ada 2 kabupaten, Belitung dan Belitung Timur. Apalagi di Belitung Timur, nah itu terkenal 1001 warung kopi kan. Iya. Dan efek ngopi itu ya karena itu tadinya awalnya cuma komunitas sedikit kecil-kecil gitu para nelayan. Sekarang menjadi jadi ikon sendiri. Jadi Belitung jadi dikenal 1001 warung kopi jadinya. Iya. 1001 warung kopi. Menarik tuh Pak. Banyak. Kita bicara Belitung secara keseluruhan ya. Nah itu banyak warung kopinya memang. Iya. Jadi bukan penghasil kopi, tetapi penikmat kopi. Penikmat kopi. Iya. Dan bareng-bareng gitu, buka tokennya, terus nongkrongnya. Iya. Ada langkah tersendiri nggak sih Pak yang kayak pemerintah melihat ini sepertinya jadi potensi kita untuk mengundang wisatawan lah atau membranding lah istilahnya supaya ekonomi masyarakat tuh bisa berputar di situ. Ya, jadi kita ini kan sejarah Belitung dari industri tambang, artinya industri primer gitu ya, beralih ke jasa itu memang luar biasa prosesnya. Dulu kita tidak pernah menyangka bahwa suatu saat timah itu akan habis. Sebenarnya dulu itu industri di Belitung itu ada 2, ada timah kemudian ada kaulin. Nah, jadi di Belitung itu ada pabrik timah, kemudian juga ada pabrik kaulin. PT KIA, Keramika Indonesia Asosiasi itu yang pindah sekarang di daerah Cikarang itu sampai hari ini pun bahan bakunya kaulinnya masih dari Belitung. Dan di sana pernah berdiri pabrik kaulin terbesar se-Asia Tenggara. Jadi di zaman itu terbesar itu di samping timah. Jadi ada 2 industri tambang seperti itu. Nah, tiba-tiba suatu saat karena mungkin situasinya pada waktu timah memutuskan harus melakukan rasionalisasi, pengurangan produksi dan seterusnya, pengurangan karyawan, nah sehingga kita mulailah berpikir Belitung kemana nih nanti setelah ini. Nah, kebetulan kita pernah waktu itu di tahun 97, saya ingat persis pada waktu itu mulai timah ini sudah berhenti kegiatan di Pulau Belitung sehingga pemerintah daerah bersama masyarakat itu cendekia yang paham tentang Belitung dan para pakar itu berkumpul. Kita melakukan semacam seminar gitu, namanya Seminar Pembangunan Belitung Masa Depan. Jadi saat itulah kita mencoba mengulik kembali, kira-kira Belitung ini kalau nantinya selain timah apa nih yang bisa kita lakukan. Nah muncullah diskusi banyak tentang kita tetap masih ada potensi tambangnya, tapi kita punya laut yang masih kaya gitu. Kita juga bisa mengembangkan sektor perkebunan dan lain-lain. Tetapi untuk yang bisa membungkus itu semua, yang kira-kira bisa langsung cepat gitu untuk menumbuhkan ekonomi di masyarakat itu, kesimpulan saat itu adalah pariwisata. Jadi di tahun 97 itu kita sudah memantapkan bahwa masa depan Belitung adalah industri pariwisata. Karena pariwisata ini kan dia bisa menggandeng semuanya. Jadi kelautan perikanannya nyambung, karena produk dari perikanan pun dibutuhkan untuk layanan industri pariwisata gitu, sebagai sebuah keunikan karena kita seafoodnya nomor 1 gitu ya. Itu fresh dan seterusnya dan sangat kaya tentunya. Begitupun sektor yang lain. Jadi industri pariwisata ini bisa mengikat semuanya dengan efektif dan cepat gitu. Oke. Berarti waktu awal dulu bertugas gitu di Belitung, tugas langsung di Belitung apa ya?
atau? Iya, maksudnya PNS ya. PNS, Iya, PNS ya. Pertama kali itu di Kabupaten Belitung, sekitar 10 tahun lah. Kemudian berpindah tugas karena ada pemekaran menjadi ada Kabupaten Belitung Timur. Saya pun di 2003 itu bergabung ke Belitung Timur sampai tahun 2022. Jadi sekitar 19 tahun di Belitung Timur. Berarti dari dulu artinya pemerintah tuh sudah menyiapkan lah sekarang. Nah, ya. Waktu Timah selesai terus booming lagi gara-gara film Laskar Pelangi. Ya, itu yang memicu. Seindah itu kah Pak Belitung? Iya, kan harus ada faktor pemicunya gitu untuk memperkenalkan sebuah destinasi baru gitu, supaya viral lah istilah kita itu dan lain-lain. Nah, kebetulan pada waktu itu memang di Belitung karya Andre Hirata harus kita akui sangat membantu mengenalkan luas Belitung. Banget Pak ya. Ya, meskipun Belitung itu kalau secara geografis kan sangat dekat dengan Jakarta. Iya, betul. Ya, istilah Jakarta, itu. Lampung. Ya, bahkan kalau boleh dikatakan Jakarta itu adalah kota keduanya untuk masyarakat Belitung. Jadi hampir ya sepanjang sehat, tidak ada kendala fisik gitu ya, ada rezeki, hampir semua orang Belitung itu pernah ke Jakarta. Dan pasti pernah tinggal di Jakarta. Nah, itu. Maka ya kalau zaman dulu kalau kita sering bercanda dulu itu orang Belitung itu 2 KTP-nya. 2 KTP. KTP Belitung, KTP Jakarta juga. Nah, jadi karena hubungan sangat dekat, cuma 45 menit dari Jakarta gitu ya. Nah, jadi ya seperti itu. Kalau kita mau bicara Belitung dengan potensinya, mulai dari sektor tambang yang karena begini di Belitung itu kaya dengan bahan galian C, tidak hanya tambang timah. Kalau sekarang kan yang terkenalnya timah ya. Aja. Oh, ternyata ada juga. Ternyata banyak sekali, kita ada pasir kuarsa, ada kaolin dan seterusnya. Nah, tetapi bagaimana kita mengelola sumber daya ini supaya lebih efektif dan efisien. Nah, itu yang tantangan ke depannya. Jadi memadukan semua sektor ini memang jadi tantangan pemerintah daerah. Oke. Ya. Selain itu ada hasil alam juga seperti yang tadi sempat kita di off cam saya tanya ada corak apa di batik Bapak? Ada lada. Iya. Ternyata penghasil lada dan aren. Aren benar Pak ya? Iya, gula aren. Gula aren. Ya, kalau kami bilang itu kalau bahasa lokal itu gula kirik. Gula kirik. Itu memang dari pohon aren disadap karena di sana cukup banyak. Tapi kalau skalanya untuk industri besar gitu kayaknya belum sanggup. Nah, tapi kalau untuk skala lokal ya memang gula aren kita itu dari beberapa orang yang sudah pernah mencicipi itu memang beda gitu. Jadi lebih enak, lebih manis tetapi aman gitu kan. Nah, jadi itu semua potensi. Maka keunikan kita itu banyak. Jadi Belitung itu dari segi untuk kesiapan sebagai destinasi pariwisata yang unik dan unggul itu memang semuanya dimiliki. Orang bisa saja misalnya kita akan menjual alam kita ya, pantai. Bahkan bukan hanya pantai tetapi juga seafoodnya. Dan seluruh makanan yang kita sajikan itu memang lokal. Jadi asli dari sana semua. Bahkan kalau bicara minum air kelapanya pun kelapa dari Belitung. Makan ikannya dari Belitung, kepitingnya dari Belitung. Cumi-cuminya dari Belitung, udang semuanya. Nah, Belitung itu di situ makanya kita potensi dari sektor pariwisatanya luar biasa. Jadi bisa dikatakan kenapa dipertahankan yang lokal-lokal soalnya kalau misalnya saya sendiri misalnya ke tempat wisata gitu Pak di daerah lain gitu, kebanyakan tuh justru ada memang lokalnya, tapi orang tuh pada demennya tuh sukanya tuh kayak yang ya makanan yang asing-asing lagi gitu. Jadi itu kan Bapak berarti menekankan hal itu nih ke masyarakat. Keunikan lokal tuh kan ciri ya sobat. Kita kalau bicara pariwisata kan kita harus lihat dari 3 aspek kan. Pertama itu amenitasnya, kemudian atraksinya, kemudian aksesibilitas. Nah, kalau sekarang ini kalau dari segi amenitas ya kita bisa dibayangkan di Belitung itu kalau jumlah kamar hotel yang ada itu sekitar 2.200 kamar. Jadi ada hotel bintang 5, bintang 4, dan seterusnya gitu ya. Itu luar biasa kalau untuk pulau sekecil itu ada segitu banyaknya. Jadi kita tidak meragukan amenitas kita, termasuk infrastruktur, jalan, listrik. Jadi aman. Jarang sekali kita menemui daerah yang blank spot dan seterusnya gitu ya. Jadi ini dari sisi amenitas. Kemudian dari segi atraksi kita juga memiliki keunikan tadi itu lokal kita ada kesenian yang khas gitu, baik itu tarian, makanan dan seterusnya.
Nah, tapi problem hari ini memang kita masih terkendala di aksesibilitas. Nah, karena andalan aksesibilitas Belitung ini dari pesawat udara, saat ini memang industri penerbangan domestik kita memang sedang menghadapi banyak masalah. Nah, gitu ya. Kami kemarin jadi bisa kebayang dulu penerbangan ke Belitung, Pulau Belitung itu dalam satu hari itu bisa 15 sampai 17 flight Jakarta Belitung. Itu lumayan. Satu hari ya. Nah, hari ini tersisa itu sekitar 5 penerbangan. Jadi sangat drastis sekali. Jadi dari segi aksesibilitas jauh menurun. Nah, inilah yang menjadi PR berat kita. Kita sudah mencoba mendiskusikan bagaimana alternatif-alternatifnya. Karena memang Pulau Belitung sebagai kepulauan gitu ya, kita memang akses andalan ya transportasi udara. Apalagi yang kita bicarakan industri pariwisata. Jadi kita baru dapat mengetahui situasi secara nasionalnya. Memang sepertinya dulu itu yang melayani seluruh Nusantara ini sekitar 600 pesawat gitu, unit ya. Sekarang tinggal 400 unit pesawat. Jadi berkurang sekitar 200-an nih pesawat nih. Drastis. Kan kebayang gitu kan itu ya. Nah, sementara mungkin trayek penerbangan itu belum ada evaluasinya gitu. Jadi makanya banyak pembatalan, penggabungan, dan lain-lain lah. Sekarang yang terjadi mungkin rekan-rekan merasakan betul gitu ya kesulitan kita. Termasuk di Belitung hari ini kita mendapat angka kunjungan ke Pulau Belitung per hari itu rata-rata 700 orang. Itu rata-rata plus minus kadang 1.000, kadang 900, 800, tapi rata-rata dalam satu minggu atau satu bulan itu 700. Nah, sementara kalau kita bicara kamar yang harus diisi 2.000 tadi. Nah, kebayang itu apa yang terjadi dengan okupasi hunian hotel. Nah, jadi itu yang mau kita coba mencapai setidaknya itu angka rata-rata kunjungan harian itu di 2.000 atau 1.500 itu sudah worth it untuk Pulau Belitung. Oke. Iya. Berarti sekarang fokus Bapak adalah untuk menonjolkan kembali atau mengenalkan kembali lah ke masyarakat soal pariwisata ini, Pak ya? Betul, kita salah satu yang saya coba diskusikan dengan rekan-rekan, itu tadi kita balik kepada amenitas, kemudian aksesibilitas dan atraksi. Nah, orang kan sekarang itu kita mematangkan atraksi supaya demand untuk ke Pulau Belitung itu terus terpelihara. Meskipun istilah itu kondisi aksesibilitasnya ada harga tiket yang mahal dan seterusnya, tapi ini situasinya kan bukan hanya kita gitu. Ini situasinya secara umum itu memang mengalami hal yang sama gitu. Harga tiket yang mahal, kemudian kepastian keberangkatan gitu. Karena itu tadi situasi secara umumnya armada berkurang. Nah, kita mencoba memperbaiki dari sisi atraksinya. Nah, atraksi ini karena kita ini yang kita jual ini adalah sebagian besar itu adalah atraksi alam. Nah, tentunya perhitungan kita mengenai kapan bisa diakses. Karena kita itu ada atraksi yang menarik itu karena kita banyak ratusan pulau, island hopping itu. Jadi bermain ke pulau-pulau kecil di Pulau Belitung itu sangat asik itu. Tetapi itu tidak bisa disediakan setiap saat. Ada kalanya musim-musim tertentu itu tidak bisa diakses karena cuaca yang sangat buruk gitu. Nah, sehingga itu menentukan bagaimana kita merumuskan atraksi-atraksi yang ada. Nah, kami sekarang sudah bicara dengan seluruh stakeholder pariwisata ya, mulai dari hotel, tour agen, tour travel dan seterusnya. Coba kita rumuskan, saya bilang kita bisa nggak membuat setidaknya di dalam 1 tahun itu ada per triwulan itu ada setiap 3 bulan itu ada agenda pariwisata yang berskala besar, gitu, yang bisa men-trigger semuanya gitu ya. Artinya ini ada ide pokoknya seperti kami sudah lakukan di triwulan pertama kemarin begitu kami baru menjabat sebagai PJ Bupati itu kita mengadakan nama acara itu Belitung International Chinese Festival. Nah, karena di bulan Maret itu periode itu ada fenomena di Pulau Belitung itu orang Chinese itu pada pulang untuk melakukan ziarah kubur di Pulau Belitung itu karena Pulau Belitung itu memiliki sekitar 14.000 makam. Bayangin aja, tradisi mereka ini sangat kuat karena dari saudara kita Tionghoa itu dia semacam kewajiban gitu ya, tanda petik, untuk kembali pulang ke kampung halaman untuk berziarah setiap 1 tahun sekali. Nah, dengan jumlah makam sebesar itu, 14.000 itu, kalau kita asumsikan satu makam dikunjungi 2 orang saja yang dari luar daerah, dan faktanya memang demikian, jadi bahkan dari luar negeri mereka akan kembali ke Pulau Belitung untuk melakukan ziarah atau ibadah atau untuk menghargai leluhurnya. Nah, ini kan angkanya besar sekali. Nah, gitu. Kami mengasumsikan kemarin itu, anggaplah dari 14.000 itu,
Ya 70%-nya misalnya gitu ya diziarahi gitu ya. Kami dapat angka kunjungan peziarah itu sekitar 14.000 orang gitu. Nah, 14.000 orang itu asumsikan saja, karena mereka durasinya panjang, begitu ziarah itu tidak bisa 1-2 hari. Itu durasinya sampai 2 minggu, bahkan bisa mencapai 1 bulan gitu mereka datang ke Pulau Belitung. Nah, waktu itu kita kemas kegiatan itu, kita buat agenda-agenda semacam festival gitu, apapun bentuknya yang sesuai dengan situasi kondisi saat itu. Nah, sehingga model-model kegiatan seperti ini nanti yang akan kita kembangkan. Oh, triwulan pertama nanti kita ada agenda besar yang berskala, nanti semuanya bisa tema sport masuk, tema passion masuk, tema kuliner masuk di dalam momen itu. Nah, kemudian di triwulan berikutnya apalagi gitu, tematik yang akan kita bungkus gitu. Nah, ini kita coba kita rapikan karena kita ini masih belum teratur gitu. Agenda selama ini tuh memang skalanya lokal, kecil-kecil gitu, nanggung-nanggung. Jadi sekarang orientasi kita tuh kita mau kegiatan yang bisa menarik wisatawan datang untuk ke Pulau Belitung. Nah, itu strategi yang mau coba kita kembangkan di sisi atraksinya. Karena kita mengetahui bahwa untuk menambah frekuensi penerbangan dan seterusnya itu mungkin tantangannya luar biasa gitu ya, karena ini banyak kewenangan yang tidak dimiliki oleh daerah untuk bisa memastikan seperti itu. Tetapi dengan yang ada itu kita perkuat. Artinya dari penerbangan yang ada itu kalau perlu full 100% terus gitu, dan 50 atau 60%-nya itu setiap kali penerbangan itu adalah wisatawan misalnya gitu. Itu bayang kita seperti itu. Itu yang mau kita coba nanti dipetakan, setidaknya dalam 1 tahun itu ada 4 agenda besar gitu yang kita buat timingnya diatur gitu supaya pas dengan keadaan cuaca. Kemudian kan kita harus melihat semua itu kan. Fenomena kunjungan ke Belitung kan sudah terbaca sebenarnya setiap tahun gitu, kapan liburan, kapan laut tidak bisa diakses. Nah, seperti itu kita coba rumuskan kembali sehingga nanti kegiatan itu lebih teratur, berskala, dan target market itu kita udah tahu persis. Oke. Dan Belitung juga punya program Tusena, 1 desa 1 destinasi ya Pak katanya. Iya. Itu seperti apa programnya? Dan kalau misalnya boleh di-spill nih Bapak merekomendasikan kalau bisa datang ke desa yang mana? Kita itu ada sekitar 42 desa. Dari 42 desa itu hampir 50% itu adalah desa wisata. Oh. Nah, tapi tidak seluruhnya ya, karena kita tidak bisa memaksakan 1 desa itu. Memang kita bertujuan 1 desa 1 itu destinasi, tapi fakta di lapangan tidak begitu dapat diwujudkan seperti itu. Tapi yang existing sekarang itu sekitar 20-an, sekitar 21 desa itu sudah fix menjadi desa wisata gitu, dan mereka punya destinasi unggulan gitu. Nah, kalau skala kabupaten ya, kita kan bicara kalau skala desa mungkin bisa gitu, mereka membuat destinasi skala kecil gitu ya untuk lokal dan seterusnya. Tetapi kalau untuk skala kabupaten kita tidak menghitung seperti itu gitu. Walaupun tadi akan berefek juga kepada semakin banyak daerah tujuan akan semakin baik. Nah, kita kemarin memetakan setidaknya itu destinasi yang ada di kita sekitar 72. Tempat dengan tematik yang berbeda-beda gitu. Ada yang temanya pantai, ada temanya gunung, ada temanya hutan gitu, dan lain-lain. Nah, nanti ada temanya pulau-pulau kecil. Nah, 72 itu sedang kita rumuskan bagaimana membuat, kita sekarang itu bicara paket wisata nih. Jadi wisata. Ya karena andalan kita nih begini, regulernya kita kan kunjungan wisata kita kan untuk saat ini ya, selain event-event yang kita create gitu, Belitung ini paling cocok itu wisata weekend yang regulernya. Weekend artinya dengan jarak yang sangat dekat dari Jakarta ke Belitung yang penerbangan hanya 45 menit. Nah, tentunya wisata weekend ini menjadi andalan kita. Gitu kan? Nah, bagaimana mengemas waktu yang sempit itu tetapi bisa membuat paket wisata yang menarik gitu, sehingga nanti kalaupun ada long weekend atau ada weekend yang 2 atau 3 hari itu mereka bisa berkunjung ke Pulau Belitung dan bisa mengakses potensi atraksi wisata itu dengan maksimal gitu. Nah, itu yang coba kita rumuskan. Nanti kan setiap segmen ini kan beda-beda ya. Ada yang mungkin lebih suka ke pantai, ada yang suka ke gunung, ada yang suka ke gunung, ada yang bisa mengeksplor hutan gitu dan lain-lain. Nah, itu coba kita petakan bagaimana cara membungkusnya. Wisata reguler kita itu memang wisatanya weekend. Makanya kita membutuhkan ini nih aksesibilitas yang mantap gitu. Yang mantap itu
Kan kebayang kita dari Jakarta nih. Kalau pesawatnya nggak pasti kan repot kita. Kita kapan datang harus, istilah saya itu harus persisi nih. Kapan datangnya, karena kita kalau begitu saya Sabtu aja ke Belitungnya pagi nih supaya nanti siang bisa melihat pantai sampai lihat sunset dan seterusnya kan. Nah kalau ini terganggu molor sampai sore misalnya dia kehilangan gagal satu planningnya. Wah itu tuh. Jadi hari ini yang kita diskusikan seperti itu, kita coba membuat bagaimana paket wisata weekend yang menarik. Nah, kemudian di sela-sela itu tadi saya bilang harus ada suatu event besar per triwulan itu yang bisa mengkolaborasikan semua potensi itu, bisa tematiknya budaya, bisa tema kayak yang tadi itu Belitung Chinese Festival, tetapi nanti ada subtemanya, bisa ada sport tourism di dalamnya, mungkin nanti ada sepedanya, ada larinya. Jadi Belitung itu banyak yang bisa dijual. Saya kasih contoh misalnya dengan kondisi kita kan pantainya banyak nih, pantainya pasirnya putih sekali itu ya, mulus ya. Kan kalau misalnya kita mau mengadakan sport tourism bisa. Poli pantai misalnya. Jadi bukan polian gitu. Nah, poli pantai itu kan menarik sekali itu. Bahkan kita bisa menjadi tuan rumah poli pantai dunia nih. Nah, tinggal kita presentasikan, lapangannya banyak, medannya banyak. Banyak sekali. Ya, banyak sekali kan. Bagus, udaranya fresh, bersih. Nah, itu yang mau coba kita gali, kita rumuskan. Nanti triwulan ini kita tematiknya budaya, Chinese tadi itu. Setelah ini nanti mungkin temanya bisa saja budaya, tetapi lebih ke budaya Melayu atau lokal yang lain. Yang berikutnya mungkin temanya lebih ke sport, yang perairan gitu ya, misalnya gitu temanya. Nah, ini kami baru minggu kemarin begitu bertemu. Oke, kita sepakat bahwa yang harus kita perbaiki hari ini, yang paling bisa itu yang jangka pendeknya itu adalah memperbaiki kalender event kita. Kalender event. Ya, jadi kita teratur timingnya, atur temanya supaya tidak numpuk di satu, supaya tidak ada low season fixation gitu. Kalau bisa fixation semuanya gitu, tidak ada low-nya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Dan memang Belitung itu cukup lengkap ya, Pak. Ternyata ada gunung juga, padahal dataran rendah ya. Iya. Dan di gunung itu ada satu, kalau tidak salah, kopi juga yang ditanam, yang sekarang lagi digencarkan untuk menjadi ciri khas Belitung juga, Pak ya? Banyak. Jadi saya mau cerita begini ya, Belitung itu, kebetulan saya juga mantan ini, saya masih juga sih aktif di dalam Geopark Belitung. Jadi waktu itu saya pernah mengusung Belitung ini dari Geopark masih aspiring sampai nasional sampai ke global. Hari ini Belitung alhamdulillah sudah bisa menyandang UNESCO Global Geopark. Ini kita mau revalidasi nih ya untuk pertama kalinya. Karena 4 tahun sekali itu direvalidasi status UNESCO-nya. Memang Belitung itu punya keunggulannya luar biasa di alamnya. Ya, jadi misalnya kita bicara Geopark itu kan syarat utamanya kan dia harus untuk Geopark global ya, dia kan harus memiliki warisan geologi signifikan. Nah, warisan geologi signifikan di Belitung itu yang kami inventarisasi hari ini ada 3 tuh. Yang ini memang mewarnai keseluruhan. Yang pertama itu mungkin yang paling terlihat gampang itu batuan granit kita ya. Batuan granit. Nah, batuan granit kita itu ya usianya antara 300 sampai 500 juta tahun usianya. Tapi bukan hanya keunikan dari segi usianya yang begitu, tetapi jumlah dan sebaran yang masif, sehingga pantai Belitung itu identiknya itu ya batuan granitnya. Seperti sebuah taman gitu, disusun gitu ya. Dan juga akibat granit disitulah, maka pantai-pantai Belitung itu pun pasirnya putih. Pasir putih. Nah, karena pasir putih itu memang pelapukan dari batuan granit itu sendiri. Nah, berikutnya geologi signifikan kita itu ada batu satam. Jadi batu satam itu kalau istilah geologi itu bilitonite tektite ya. Nah, ini kan dari meteor kemudian jatuh di bumi Belitung. Kebetulan bumi Belitung ini memiliki lapisan kaolin yang sangat tebal yang tahan panas sehingga pada waktu dia jatuh itu bercampur dengan bahan itu. Nah, kemudian cipratannya itu yang membeku. Nah, kemudian batu-batu satam itu menjadi batuan yang unik itu bisa dibuat sebagai hiasan dan lain-lain gitu. Nah, sehingga orang Belitung itu hampir semua orang Belitung itu selalu memiliki batu satam di rumahnya. Jadi yang tadinya benda geologi menjadi benda budaya nih. Karena menjadi bagian dari masyarakat Belitung. Nanti kan kalau siapa punya pernah ke Belitung pasti melihat tuh ada bundaran satam itu ya. Itu replikanya tapi ukuran besarnya itu tidak ada yang sebesar itu. Itu diperbesar gitu. Nah, jadi kalau yang pernah ditemukan itu ukuran paling seukuran bola tenis barangkali yang lebih besar karena sifatnya cipratan tadi itu.
Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiganya itu memang ini kita bicara Pulau Belitung itu ya. Pulau Belitung itu kita menemukan bukti bahwa Pulau Belitung itu memang di tekanan buminya itu berbagai arah gitu. Kami bilang itu ada situs namanya Open Pit Namsalu atau ada lipatan kelapa kampit yang menunjukkan bahwa bumi Belitung itu peristiwanya itu ditekan dari berbagai arah. Gitu. Dan itu kita bisa selfie di situ. Karena ada tambang di sana itu, lokasi tambang yang orang bisa berselfie gitu menunjukkan bahwa bumi Belitung itu dulunya itu terbentuknya itu ditekan dari berbagai arah tapi arahnya ke atas gitu. Ke permukaan. Ya, ke permukaan. Nah, sehingga tidak heran kalau kita lihat di Pulau Belitung itu ada batuan granit gitu yang sebesar itu kan bukan pembekuan lahar ya, artinya bukan dari atas ke bawah gitu, tapi munculnya dari bawah ke atas. Berikut ikutan mineral timah dan lain-lain itu kan mestinya kan di bumi dalam gitu ya, ternyata itu bisa kita lihat secara aluvial gitu. Jadi belum lagi keunikan-keunikan lain gitu berupa budaya, kemudian keunikan biologinya. Di Belitung itu yang paling unik itu kita ada hutan kerangas namanya. Hutan Kerangas. Kerangas. Nah, hutan kerangas ini bayangannya jangan seperti hutan lebat besar seperti Amazon gitu ya. Hutan kerangas ini ciri khasnya itu adalah hutan yang terbentuk di atas tanah yang miskin unsur hara, jadi tanah yang gersang gitu ya, miskin unsur hara. Nah, jenis-jenis tanaman tertentu yang bisa hidup di kondisi seperti itu. Maka di Belitung itu banyak tempat itu ada tanaman-tanaman seperti sapu-sapu dan lain-lain yang ukurannya pendek gitu, tetapi itu tanaman obat gitu. Bahkan beberapa kalau kawan-kawan yang pecinta bonsai itu banyak sekali tuh tanaman seperti itu, karena kan ini kan tanaman yang bandel gitu yang bisa hidup di kondisi tanah seperti itu, tidak banyak jenis tanamannya. Nah, itulah keunikan Belitung itu yang sempat kita coba inventarisasi itu luar biasa sebenarnya dari segian. Tinggal mengemasnya nanti supaya nanti mengenalkan alam Belitung itu bukan hanya dari sisi keindahannya tapi ada narasinya gitu. Ada nilainya gitu kan. Mungkin kalau berfoto di batuan granit kalau nggak tahu usianya atau seberapa berharganya batuan granit itu gitu, nilainya gitu, mungkin biasa aja gitu ya. Tapi kita tahu wah ternyata ratusan juta tahun nih usianya nih. Iya. Ada nggak yang lebih tua lagi gitu kan di Indonesia? Saya yakin di Asia pun itu mungkin yang tertua kali ya. Dan saya curiga kayaknya Atlantis yang kembali ke permukaan kayaknya. Iya. Soalnya unik. Banyak banget yang unik. Tadi juga Bapak cerita di sana ternyata ada ikan buntal ya Pak ya. Ikan buntal kan harusnya di air asin dan di dasar laut. Ini ada di sana ikan buntal yang di air tawar. Di air tawar. Jadi kita itu ada sebuah geosite atau destinasi wisata namanya Tebat Rasau. Dan itu memang di situ sekitar ratusan spesies ikan purba ada di sana. Ikan purba? Iya, kami istilahnya itu memberikan itu kayak the little Amazon Belitung gitu loh. The little Amazon Belitung. Saking banyak ikan-ikan aneh di situ gitu ya. Dan sungai ini memang terbentuknya aneh. Dia bukan dari gerusan air dari gunung gitu ya. Tetapi karena perekahan bumi. Oh. Jadi bukan kayak karena arus air itu terkikis. Itu. Makanya ikan-ikan yang ada di sana itu ikan-ikan tua istilahnya usianya. Jadi bukan ikan-ikan jenis ikan-ikan baru gitu. Jadi karena perekahan gitu. Itu menandakan bahwa antara Belitung dan Belitung Timur itu peristiwa geologinya memang berbeda. Mas, mungkin Mas pernah mendengar di Belitung ada ikan arwana ya. Kami istilah lokal ikan kelesak tuh. Oh, oke, arwana. Itu unik tuh Belitung itu. Bukan hanya di Pontianak, karena dulunya itu Pulau Belitung itu masih satu das gitu. Daerah aliran sungai besarnya dulu itu satu dengan Kalimantan. Jadi unik itu Belitung itu, dan itu sudah kita bukukan, kita catatkan, tinggal nanti mengemas seluruh literasi tentang itu ya supaya menjadi konten yang menarik gitu. Dimanapun destinasi yang kita presentasikan gitu. Jadi ada gunung kok hutan di atas batu granit, pernah nggak itu ada Bukit Pramun? Belum pernah sih. Nah kan itu batuan granit tapi di atas gunung. Ya, di bawahnya batu granit, hutannya di atas. Coba bayangin aja Tuhan itu. Itu menunjukkan bahwa gerakan buminya itu memang dari bawah ke atas gitu. Itu namanya destinasinya hutan Pramun. Bukit Pramun
Ada juga kita itu di Belitung itu unik, banyak tempat-tempat, misalnya kita bicara soal eks tambang, tapi menjadi destinasi wisata itu ada di apa tuh nama tempatnya itu bekas tambang yang dianukan Juru Seberang. Oke. Ya itu juga jadi begini di dalam tata kelola Geopark Belitung destinasi itu disebut sebagai geosite. Nah semua geosite ada sekitar 24 di Pulau Belitung itu geosite itu ada yang pulau, ada yang di daratan. Itu dia kalau dalam istilah pariwisata disebut sebagai destinasi. Nah gitu. Nah setiap geosite itu pasti dia ada keunggulan geologi dan biologi maupun culture yang ada di sana gitu. Jadi kita nggak kekurangan bahan gitu kalau untuk meng-create sebuah atraksi yang menarik gitu. Banyak di destinasi kita. Banyak itu kalau di banyak sekali. Iya. Dan unik-unik ya Pak ya. Iya. Oke. Dan itu kemudian tadi kita cerita pariwisata dan itu kan pariwisata kita tahu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal juga. Betul. Sebenarnya. Tapi UMKM. Kan ada satu hal lagi yang harus diprioritaskan juga adalah bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat supaya masyarakat tuh aman gitu Pak, dan masyarakat tuh punya mata pencarian yang baik. Nah, di sana kan mayoritas perkebunan ya Pak ya, kalau tidak salah. Untuk mata pencarian masyarakat berkebun dan lain-lain. Oh iya, ada nelayan. Dan nelayan, perkebunan, dan Bapak tuh mengutarakan keinginan untuk menggagas program inovasi swasembada beras. Oh iya. Teknologi katanya itu Pak. Ya, ini saya begitu masuk sebagai penjabat bupati itu memang kita ada salah satu konsen kita soal ketahanan pangan berkaitan dengan inflasi. Nah, salah satu penyumbang inflasi yang konsisten di Pulau Belitung itu beras. Nah gitu. Jadi beras itu kontribusi paling pertama. Pokoknya apa yang inflasi beras. Kenapa begitu? Karena 80% pasokan beras itu dari luar Pulau Belitung. Nah, cara yang harus kita lakukan ya berarti kita harus meningkatkan produksi beras kita. Nah, di situ saya coba cari data, ternyata kemampuan produksi petani padi kita itu per hektarnya itu di angka 3,7 sampai 4 ton per hektar kemampuan produksinya. Jadi dengan teknologi dan bibit yang ada itu segitu angkanya. Itu kurang memadai gitu. Untuk bisa mengcover kebutuhan. Kalau nggak salah sekarang itu kita baru mampu mengcover sekitar nggak sampai 5%, 3,7% dari total kebutuhan produksi dalamnya dalam lokal. Lokal. Nah sehingga saya berpikir ini kayaknya kita harus melakukan langkah yang cukup signifikan gitu untuk meningkatkan produksi. Nah caranya itu kita mencoba alih teknologi nih saya bilang. Karena kita kalau dengan teknologi sekarang ya segitu aja. Pasti cuma 4 ton lagi. Nah kebetulan kami ada kenalan, kita menemukan teknologinya, kuncinya itu di tanah. Karena tanah Belitung itu tanda petik memang relatif kurang subur ya. Artinya tidak seperti di daerah Jawa gitu untuk itu. Maka harus ada treatment untuk bisa menyuburkan tanah. Nah, kita menemukan teknologi namanya teknologi mikroba gitu, penyubur tanah. Saya nggak tahu boleh menyebut merek nggak nih? Boleh aja. Boleh aja ya. Jadi ada ini temuan dari sahabat saya, Profesor Ali Zumasar. Itu disebut teknologinya itu mikroba Google. Nah, mikroba Google itu cairan penyubur tanah. Oke. Nah, ya. Jadi tetapi tanah yang subur juga tidak bisa optimal kalau tidak ada bibit yang unggul. Nah, berarti kita harus punya bibit yang unggul lagi nih. Nah, kebetulan beliau pun memiliki bibit unggul yang dimaksud. Nah, bibit unggul ini adalah bibit unggul padi ya. Ini boleh sebut merek nggak nih? Silakan saja sih Pak. Ya, kita anu aja lah ya. Jadi ada padi unggul yang sudah kita mau kita terapkan dan sudah siap nih untuk pilotingnya. Padi ini dia usianya usia genjah, artinya dia panennya itu antara 70 sampai 75 hari panen. Bilang cepat ya. Cepat itu. Kalau rata-rata itu kan dia 90 atau 100 hari panen. Padi secara umum. Nah, ini bisa 70-75 hari. Kemudian dia juga tidak menggunakan pupuk kimia. Karena menggunakan mikroba Google mikroba yang tadi. Nah, disemprot. Nah, sehingga dengan cara ini maka padi yang dihasilkan menjadi padi organik. Artinya nilai padinya pasti berbeda dengan itu. Nah, kemudian
hasil produksi dari padi ini bisa mencapai 16,5 ton per hektar. Bandingkan dengan tadi kan 4 ton per hektar. Ini bisa maksimum itu bisa 16,5 ton per hektar. Itu berapa kali lipat tuh istilahnya hitungannya. Nah, oleh karena itu saya sudah mulai menggagas ini, sudah kita koordinasikan ke Dinas Teknis. Bahannya sudah ada, baik mikroba maupun bibitnya tadi itu. Sekarang itu tahapannya adalah kita mentransfer teknologinya, bagaimana mengajarkan petani kita bercocok tanam tanpa menggunakan pupuk kimia dengan mikroba Google tadi itu. Dan ini kita berlakukan pilotingnya di mungkin luasan yang mau kita coba terapkan itu sekitar 5 hektar. Nah, jadi 5 hektar supaya ini pilotingnya juga tidak kita buat dalam 2 lokasi gitu, sehingga nanti kita bisa membandingkan apa yang terjadi, apakah akan sama dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan cara ini nanti ya saya sih tidak membayangkan 16,5 ton per hektar. Ekspektasinya ya oke, 8 ton aja udah oke. Oh, iya. 2 kali lipat aja ya. 2 kali lipat aja sudah jauh lebih sudah better ya daripada cuma 4 atau 3,7 ton per hektar. Nah, tetapi yang perlu dipahami bahwa teknologi ini itu akan menjadikan keberlanjutan dari menanam padi kita itu jauh lebih stabil. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkan jarak tanam. Kenapa tidak membutuhkan jarak tanam? Karena dia sifatnya organik. Kan pupuk organik itu dia tidak meracuni tanah. Nah, kalau yang pupuk kimia kita harus ada jeda tanam. Tunggu dulu sampai dia pulih lagi gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kalau ini tidak, makin dipakai makin subur. Maka dari itu mungkin dia kebalikan. Kalau yang biasanya kalau teknologi menggunakan pupuk kimia itu produksi itu makin lama makin menurun. Kalau ini makin digunakan maka dia akan semakin naik. Kenapa? Karena makin subur tanah yang dipakai. Nah, saya pikir ini solusi untuk ketahanan pangan kita sehingga nanti Belitung dengan potensi lahan sawah itu lebih kurang 1.000 hektar. Sekarang baru tergarap di angka 300 hektar. Kenapa hanya 300 hektar? Karena itu tadi mungkin tidak menarik menanam padi gitu. Dengan hasil begitu ya. Jadi kalau angkanya lebih besar mungkin beda lagi nih. Mungkin masyarakat tertarik juga. Wah ini menarik nih kan padinya organik. Kan padi organik harganya beda dong. Iya, lebih tinggi. Iya, lebih tinggi kan. Artinya dikonsumsi sehat, nanti kita bisa juga ekspor. Jadi artinya kirim keluar gitu. Kita bisa swasembada nih dengan tanpa harus melakukan perluasan lahan, tetapi dengan optimalisasi lahan yang ada. Karena tantangan kita kalau di program seperti ini itu lahannya ada, SDM-nya belum tentu. Nah, jadi kita kenapa? Karena nggak ada petaninya misalnya. Kita ada solusi-solusi untuk itulah. Jadi saya sudah memprogramkan kalau lahannya siap, SDM-nya siap, full kita langsung kita anukan. Tapi kalau ada lahan tapi SDM-nya siap, nanti kita kerjasama dengan pihak ketiga, di pihak ketiga kan gitu. Sehingga nanti kita bisa optimal. Jadi seluruh lahan itu nanti produktif. Nah ini juga berkaitan langsung dengan agenda pemerintah pusat ingin memperkuat ketahanan pangan juga. Selaras ya Pak? Selaras. Jadi saya pikir ini harus dapat dilakukan dalam waktu singkat. Mudah-mudahan dalam sisa masa jabatan kita ini nanti bisa kita optimalkan gitu ya. Kita sedang menunggu nih. Saya juga tidak sabaran nih, tapi petaninya mesti diajarin dulu ya ahli teknologinya ya. Pasti. Ya, dan kita apa yang membuat kita yakin itu ya karena teknologi ini sebenarnya sudah lama ditemukan. Kemudian kita langsung dibimbing oleh penemunya gitu dan aman secara kan mungkin ada juga kekhawatiran itu wah ini padinya seperti apa bisa begitu. Apakah tidak apa-apa dikonsumsi? Itu udah aman. Itu sudah kita pastikan padi ini bukan rekayasa genetik seperti itu. Ini lebih ke hybrid gitu ya. Itu sih teknisan itu. Tetapi kita sudah menguji, kita tentunya ingin berbuat yang terbaik untuk masyarakat kita. Oke. Gitu. Selain itu yang penting juga di satu daerah, apalagi daerah kepulauan ya Pak ya, adalah sistem kesehatannya Pak. Bapak juga punya program pelanduk atau pelayanan medik untuk kampung. Ya itu sih karena kan kita kan infrastruktur puskesmas itu sudah ada di setiap kecamatan ya. Apa yang berbeda itu dengan sistem ini ya kita lebih ke jemput bola. Jemput bola, berarti ada yang sakit diprioritaskan untuk betul. Nah kalau skala per kecamatan itu kan relatif ya masyarakat itu terreport gitu. Misalnya kadang-kadang masyarakat kita ini kan ada keengganan untuk berobat mungkin karena faktor biaya atau pengetahuan atau aksesnya gitu dia mengalami kesulitan. Nah tetapi kalau
kita melakukan pendekatan, ini petugas-petugas ini kita berikan istilahnya kewajiban gitu untuk melakukan screening dan koordinasi ke tingkat desa, bahkan ke RT Pak RT. Ada nggak yang Bapak dengar misalnya ada pasien yang sudah berbulan-bulan dia tuh berbaring di rumah, nggak pernah keluar apa segala macam, yang tanda petik itu seolah-olah dibiarkan gitu. Yang belum tersentuh gitu, belum pernah dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, jadi itu seperti itu. Jadi screeningnya begitu, pelayanan medik yang dimaksud itu kita lebih ke jemput bolanya. Okay. Jadi petugas datang langsung ke sana, nanti kalau treatmentnya ternyata harus dievakuasi, kita lakukan evakuasi. Kalau treatmentnya cukup didatangi dengan diberikan edukasi dan seterusnya, treatment menggunakan obat-obatan, maka itu pun akan dilakukan. Jadi seperti itu modelannya. Jemput bola ya? Jemput bola. Ya. Oke. Ngomong soal tadi sisa masa jabatan, lagi memang ya sudah rampung ya Pak di bulan September ya Pak ya? Kalau secara September. SK kita ini per 1 tahun. Jadi saya kebetulan startnya di Januari, awal Januari, jadi persisnya di Desember nanti. Secara SK-nya ya, tetapi karena tugas selaku penjabat ini kan mengantarkan ke pemerintahan yang baru ya. Artinya kalaupun diperpanjang, kalaupun masih diberi kepercayaan, maka kita akan melanjutkan sampai nanti terpilihnya bupati hasil pemilihan. Dan mengawal proses pilkada juga tentu ya Pak ya? Betul, nah itu prioritas kita juga tuh. Dan tadi kalau Bapak kan dari kecil memang di Belitung. Nah kira-kira kalau menurut Bapak dari kecil sampai sekarang kan pasti Bapak mengalami banyak sekali perubahan zaman, era, gitu. Kira-kira Belitung itu butuh apa ya? Butuh apa sih untuk diprioritaskan dan kalau Bapak sendiri sebagai ini bicara sebagai warga Belitung apa? Ingin kota Kabupaten Belitung itu sebagai kota yang seperti apa gitu? Ya, mungkin yang dibutuhkan hari ini kan kita istilahnya itu mengarrange semua potensi itu ya. Istilahnya itu kita tahu Belitung ini alamnya indah, lautnya kaya, tapi dia juga punya potensi tambang. Tambangnya pun beragam gitu, mulai dari timah, ada galiansi, ada kaolin, pasir kuarsa dan lain-lain. Kemudian Belitung juga dipetakan banyak UP, mulai perkebunan, ada juga ya tambangnya itu sendiri. Nah, jadi dengan model seperti itu kita harus merumuskan kembali kira-kira Belitung ke depan itu nanti seperti apa yang mau kita capai gitu ya. Kepadatan penduduknya seperti apa arahnya gitu. Kemudian area-area yang mau dikembangkan di mana industri supaya satu sama lain itu tidak saling meniadakan. Nah, itu tantangan terberat. Dan alhamdulillah memang kita selama PJ ini kan kita ada kontribusi untuk menyusun RPJP nih. RPJP untuk 20 tahun ke depan. Jadi 2025 sampai 2045 RPJP yang sedang kita rumuskan. Nah, disitulah kontribusi kita menyampaikan pemikiran ya. Tentunya kita akan menggandeng semua potensi yang ada dengan isu-isu strategis. Tetapi ada satu hal kemarin kami sempat berdiskusi dengan Komisi 2 DPR RI ya. Ternyata Kabupaten Belitung ini kan belum punya landasan undang-undangnya. Jadi undang-undang Kabupaten Belitung itu belum ada karena kita masih warisan Republik Indonesia Serikat. Sementara daerah-daerah yang baru dibentuk, termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, itu mereka sudah memiliki undang-undangnya. Nah, kemarin yang kita usulkan itu bagaimana supaya karakteristik sebagai daerah kepulauan itu ditonjolkan di dalam undang-undang itu. Ini akan berbeda sekali maknanya. Kenapa demikian? Karena kalau kita pendekatannya kontinen, daratan, maka Belitung itu yang dihitung itu hanya daratan saja. Oh gitu ya. Ya. Lautnya tidak dihitung. Nah, sebagai kepulauan tentunya kita kalau Belitung konsepnya adalah kabupaten kepulauan, maka begitu bicara wilayah, maka dia akan dua wilayahnya, perairan dan daratan. Gitu. Nah, pada saat Belitung dikonsepsikan sebagai daratan, maka dia hanya daratan yang dihitung. Jadi sementara fakta di lapangan bahwa Kabupaten Belitung ini memang kabupaten kepulauan. Kita ada kecamatan pulau, desa pulau banyak juga. Belum lagi yang lain-lain. Jadi ada ratusan pulau yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Bahkan tadi saya sebutkan bahwa kita punya lebih banyak kapal laut daripada mobil. Nah gitu loh. Ini mewarnai pembangunan di daerah kita. Maka persepsi mungkin pemerintah ke depan itu
bagaimana Belitung itu sebagai kepulauan itu perlu diperhitungkan gitu. Karena berbeda sekali treatment untuk daerah kepulauan dengan daerah daratan. Ya kami berikan contoh, misalnya kita ingin membangun sebuah sekolah gitu di pulau, itu cost-nya pun luar biasa itu. Bisa 2 kali bahkan 3 kali lipat dari membangun satu sekolah di daratan gitu. Nah sementara ini kan karena kita diperlakukan sama, itu menjadi kesulitan tersendiri bagi kita. Bagaimana caranya nih ngangkut material bangunan ke sebuah pulau menggunakan kapal tradisional, belum lagi kalau menghadapi cuaca buruk dan seterusnya, belum lagi tenaga tukang dan lain-lain gitu ya. Nah ini berbeda gitu. Nah itu baru satu sisi itu. Sisi yang lain banyak lagi. Misalnya di dalam menu-menu program pembangunan dari pusat, anggaplah kita kan ada namanya dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Nah menu-menu kepulauan itu nggak muncul. Misalnya kita butuh membangun dermaga yang banyak gitu karena pulau kita butuh akses gitu. Menu itu nggak tersedia. Yang adanya itu bangun gorong-gorong misalnya. Bangunan. Nah ini kan menyulitkan untuk kita sebagai kepulauan. Nah, saya mengusulkan pada waktu itu bagaimana apakah dimungkinkan misalnya supaya clear Belitung itu kepulauan, nomenklaturnya diganti misalnya gitu menjadi Kabupaten Belitung Kepulauan atau Kabupaten Kepulauan Belitung. Kalaupun tidak, saya bilang setidaknya itu di dalam pasal-pasalnya itu menjelaskan gitu karakteristik geografisnya. Bahwa Kabupaten Belitung ada Kabupaten Kepulauan gitu. Bla bla bla. Begitu bicara wilayah pasti dia akan perairan dan daratan gitu kan. Nah, jadi ini akan berbeda gitu maknanya sehingga nanti warna pembangunan, isu-isu strategi kita berbeda. Sama seperti tadi itu saya bilang, mungkin kalau di daerah lain isu aksesibilitas itu tidak ada. Di kita isu aksesibilitas ini penting karena ini bukan hanya bicara sektor pariwisata tapi secara keseluruhan. Karena yang kita maksudkan itu akses orang dan barang ke Pulau Belitung dari dan ke Pulau Belitung. Jadi kalau isu aksesibilitas dari sisi transportasi ini tidak menjadi concern sebagai kepulauan, maka kita nanti akan kesulitan di dalam melakukan perencanaan ke depan. Betul. Dan apa-apa jadi serba mahal. Iya dong. Pasti berdampak. Jadi kita tidak kompetitif. Jadi kan kebayang gitu ya. Jadi sementara kita ini sudah takdirnya dari Yang Maha Kuasa, Belitung ini pulau. Kita nggak bisa lewat kereta api, kita bis, truk nggak bisa. Bus. Iya kan? Gimana kan kita nggak bisa. Itu seperti itu, entah nanti kalau ada teknologi dari bawah tanah gitu ya, langsung ke Pulau Belitung. Nah, tetapi artinya transportasi andal kita saat ini adalah yang worth it untuk pertumbuhan ekonomi kita ya dari transportasi udara. Dan ini butuh dukungan karena kemampuan Pemda untuk mengontrol itu sangat terbatas. Jadi banyak sekali kewenangan yang ada di pemerintah pusat. Nah, kami memang ke depan itu memang menginginkan Belitung itu dilihat sebagai sebuah kabupaten kepulauan dengan potensi yang kami sebutkan tadi itu. Sehingga nanti isu-isu yang akan dikembangkan, dibangunkan itu sesuai dengan tantangan yang ada di sana. Jadi seperti itu. Oke. Ya. Menarik sekali. Banyak banget cerita tentang Belitung dan ternyata bikin makin penasaran. Iya, datang ke Belitung aja. Kapan Pak waktu yang paling pas untuk datang ke Belitung kira-kira? Jangan di ujung-ujung Desember, November, wah itu biasanya cuaca kurang baik. Oh gitu ya, cuaca yang cerah ya. Sekarang kayaknya lumayan baik. Sekarang ya di pertengahan tahun, artinya kalau di musim panas ya, wah itu bisa mengeksplor Belitung dengan maksimal gitu. Jadi kalaupun ketemu airnya itu jernih sekali gitu. Langitnya masih biru kan Pak? Langitnya biru sekali. Tidak seperti di sini. Spot foto di mana-mana. Jadi kita banyak bisa diekspor di Belitung itu. Komunitas fotografi surganya. Mau di darat, di laut, di gunung jadi. Kemana-mana tidak ada kemacetan. Semua di Belitung jalan tol. Cuman tolnya tidak berbayar. Gratis. Gitu ya, gratis. Dijamin tidak ada macet. Oke. Sinyal juga ada. Iya. Ya, baik. Jadi begitu ya, ini semua yang kita lakukan itu memang harus sesuai dengan kita. Saya selalu mengatakan Belitung tidak tepat untuk mass tourism karena aksesibilitas seperti itu mahal. Maka kita itu memang harus mendorong konsep pariwisata kita itu adalah quality tourism. Quality tourism. Ya gitu ya. Karena kita nggak bermaksud untuk orang datang ke Belitung cuma desak-desakan aja gitu ya. Capek doang misalnya. Capek tapi doang, ada gitu. hal yang berkesan di sana dengan paket wisata tadi Pak ya. Ya itu tadi karena mesti niat banget ke Belitung itu nggak bisa iseng-iseng karena mesti pesan tiket pesawat. Jadi terbang dulu kan gitu ya. Proses untuk mesti niat banget, ada tujuan yang jelas gitu, ada agenda yang jelas. Itu yang bisa menarik. Soalnya kita aksesibilitasnya karena kita kan andalnya pesawat terbang loh.
Beda kalau misalnya daratan yang itu mungkin sambil lewat gitu ya. Masih bisa, mampir di sini aja, mampir ke Belitung. Kita kayaknya bukan mampir ke Belitung, kita ke Belitung. Stay di Belitung. Ya kan begitu ya. Jadi adat daerah itu, daerah wisata bisa, kita sekalian mampir ke sini. Nah, kalau di Belitung nggak bisa sekalian mampir ke Belitung, itu memang harus ke Belitung. Memang harus direncanakan ke situ, terplanning. Bukan mampir. Untung saya orangnya terplanning banget sih Pak. Jadi cocok ke Belitung ya. Cocok. Langsung take off sekarang, ntar siang kali ya. Ya gitu. Baik, makasih banyak Pak Yuspian udah cerita-cerita di Nusaraya tentang Belitung yang sangat menarik. Dan sehat selalu, semoga sampai nanti akhir menghadapi musim pilkada tuh bisa terus berinovasi lah. Siap. Ya, saya juga terima kasih ada kesempatan untuk mengenalkan Belitung secara lebih luas. Mungkin lain kesempatan kita bisa dibagi-bagi temanya. Bicara apa nih tentang Belitung tentunya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuspian. Terima kasih juga sahabat Kompas.com udah menyaksikan Nusaraya episode kali ini. Tonton juga episode Nusaraya lainnya di YouTube Kompas.com. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.